Salam. Majelis Jemaat PO Kelapa Gading mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan. Pada hari Minggu ini dilayani Pendeta Tentrem Tias Mesak dengan menggunakan liturgi dari Banua Niha Kriso Protestan, BNKP. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dan salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Yahoo! Tuhan Allah berserta saudara-saudara. Rohnya menyertai saudara. Mari berdiri dan kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 10 ayat 1 dan 2, bersoraklah hai alam semesta. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Di langit bergema pujian yang megah, dan bumi pun penuh pujian yang merdu. Bersoraklah hai alam semesta, kau Allahku. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Gereja bersyukur, bermadah, bermazmur di hati umatnya, pujian menggema. Bersoraklah hai alam semesta, kau Rajaku. Marilah kita mengarahkan seluruh kehidupan kita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kita berhimpun dan bersekutu di sini, di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam Roh Kudus. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Allah yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Mari kita berdoa. Ya Allah kami, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mengucapkan terima kasih padamu karena Tuhan menjadikan, menyelamatkan, dan menguduskan kami melalui kasih-Mu. Jagailah kami dari mara bahaya dan pencobaan. Hiburlah kami pada waktu kesusahan. Bantulah kami kalau jatuh. Pimpinlah kami di akhir kami, agar kami masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sanalah kami memuji Tuhan dalam hati dan perkataan yang baru, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan Engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 41 ayat 1 dan 2. Marilah kita siapkan hati kita. Marilah kita siapkan hati kita menghadap Allah Tuhan semesta alam, karena besarlah perbuatan tangannya, mulia
Saudara-saudara, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa, ya Tuhan, Allah kami yang maha besar dan maha kasih. Kami orang berdosa ini menyadari bahwa kami tidak sepantasnya menghadap hadirat-Mu. Oleh karena dosa-dosa kami sering melanggar titah-Mu, baik dalam pikiran maupun dalam ucapan dan perilaku kami setiap hari. Kami tidak sanggup membilangi dosa-dosa kami, dan tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu, ya Tuhan. Kasihanilah kami, kiranya ya Tuhan, dan ampunilah seluruh dosa-dosa kami. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 110a, Tuhan kasihani. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Dengarlah oleh kita semua berita pengampunan dosa. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara orang yang berkenan kepadanya. Amin. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan kepada Tuhan, dan camkanlah firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita berikan persembahan dengan cara transfer ke Bank Mandiri, nomor rekening 1250010452837 atas nama Persekutuan Okumene Umat Kristen Kelapa Gading atau melalui QRIS. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Allah sumber segala kebaikan, kami membawa kepadamu persembahan kami ini yang adalah bersumber daripadamu juga. Mampukanlah kami agar dengan harta benda duniawi yang Engkau berikan kepada kami mempersembahkan kepadamu cinta kasih dari hati kami dan pelayanan hidup kami, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Sambil membawa dan menyerahkan persembahan kepada Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386, bait 1 dan 2, Tuhan inilah persembahan.
Umat Tuhan, mari kita menyiapkan hati kita untuk pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, sumber hikmat bagi kami, tiba saatnya kami hendak kembali belajar dari firman-Mu. Urapi kami dengan hikmat dan roh-Mu, agar kami dapat mengerti kehendak-Mu dan melakukan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Alkitab untuk kita dari kitab Injil Markus 9 ayat 38 sampai dengan 50. Seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi nama-Mu, lalu kami cegah orang itu, karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mukjizat demi nama-Ku dapat seketika itu juga mengumpat Aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu daripada dengan bermata dua dicampakkan ke dalam neraka, di mana ulat-ulat bangkai tidak mati dan api tidak padam. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya." Haleluya. Karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Bapak Ibu kekasih Tuhan sekalian, salam, salam sehat untuk kita semua. Apakah Bapak Ibu pernah melihat tambak garam atau pabrik garam? Saya di Rote tahu melihat orang membuat garam yang tradisional, yaitu dengan cara mereka mengalirkan air laut, kemudian dipetak-petak seperti sawah, dan dipanasi terus dengan panas matahari, jadi dijemur, kemudian digaruk-garuk lagi, dipisahkan antara pasir dan garam,
kemudian ditempatkan di satu tempat, dikumpulkan. Prosesnya belum berhenti sampai di situ. Untuk mengurangi kadar air, garam itu digongseng, kalau orang Jawa bilang. Dipanaskan di atas api seperti digoreng begitu. Itu yang secara tradisional ya. Sampai panas tertentu, kadar air dalam garam itu habis. Kalau di pabrik dia langsung masuk alat begitu seperti oven. Setelah dikumpulkan masih kasar, kemudian proses pemberian yodium dan lain-lain masuk dalam satu alat. Itu pun juga panas. Jadi proses pembuatan garam sangat memerlukan api yang besar dan juga dalam proses yang panjang. Bapak Ibu, dalam bacaan ini kesannya kata-kata Yesus keras sekali sebenarnya dalam bagian ini. Kamu setiap orang akan digarami dengan api dan di dalam dirimu harus ada garam. Garam itu apa? Kita tahu fungsinya pengawet dan pemberi rasa. Kalau tidak awet, tidak bisa berfungsi dengan baik, ya tidak ada gunanya. Demikianlah murid-murid juga harus memiliki peran. Oleh karena itu Yesus perlu menegaskan kembali visinya dan bagaimana dia melibatkan murid-muridnya. Bacaan kita sebelumnya diceritakan bahwa Yesus sedang memberitahu tentang penderitaannya kepada murid-muridnya secara pribadi. Jadi ayat 31 pada pasal 9 saya baca, sebab ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Dan 3 hari sesudah ia dibunuh, ia akan bangkit. Dan seterusnya. Artinya Yesus sedang melakukan pengajaran secara penuh, intensif bagi murid-muridnya. Mengapa demikian? Karena murid-murid ini perlu mendapatkan penegasan bagaimana kelangsungan dari visi dari kerja yang Yesus kerjakan di tengah-tengah dunia. Sebab murid-murid masih berpikiran bahwa mereka sedang mencari kuasa dan menunjukkan kuasa. Kita baca pada perikop berikutnya, mereka juga sedang berdiskusi kira-kira siapa yang terbesar di antara mereka. Artinya mereka ya sedang mencari nama, mencari kedudukan di tengah visi yang Yesus kerjakan. Di tengah misi yang harus Yesus laksanakan di tengah dunia ini. Yesus tidak menghendaki demikian. Dan pada bacaan kita secara khusus, murid-murid ternyata masih memandang kelompok mereka secara eksklusif. Tertutup untuk orang lain. Sementara dalam kerja Yesus, dalam visi Kristus, dia harus terbuka. Kebaikan Tuhan itu tidak eksklusif. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, bukan akan orang-orang tertentu saja. Jadi kasih Allah ini tentang dunia ini, bukan orang-orang tertentu saja yang disebut murid-murid mereka saja. Sehingga ketika murid-murid bertanya, guru, kami melihat ada seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Apa jawab Yesus? Jangan kamu cegah.
jangan kamu cegah. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Yesus membuka dirinya seluas-luasnya untuk dimiliki oleh semua orang. Yang jelas tujuannya harus pasti, yaitu tujuannya memberi kebebasan. Tujuannya memberi keselamatan. Tujuannya mengangkat orang dari ketidakberdayaannya. Jadi kalau ada pengusir setan di dalam nama Yesus meskipun bukan murid Yesus, tidak apa-apa. Karena toh dia mengusir setan untuk kepentingan orang yang sakit supaya dapat pembebasan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikutku, ia tidak akan kehilangan upahnya. Sekecil pun kebaikan yang diberikan orang mendapat nilai dari Allah. Jadi menjadi murid Kristus bukanlah sesuatu yang eksklusif yang harus menutup diri. Keterbukaan harus dilakukan untuk semua orang, untuk visi bahwa dunia ini harus merasakan kuasa Allah. Dunia ini harus melihat kasih dan kebebasan Allah. Sehingga Yesus katakan, barang siapa menyesatkan salah satu dari anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika batu kilangan diikatkan pada lehernya. Yesus, kasih Allah itu tidak bisa dibelenggu dengan pikiran-pikiran manusia. Seringkali kita manusia membelenggu dengan ajaran-ajaran, dengan doktrin-doktrin yang menurut kita itu kehendak Allah. Padahal Allah menghendaki untuk kita membuka diri seluas-luasnya. Bapak Ibu kekasih Tuhan, digambarkan di sini anak kecil. Anak kecil itu bagaimana sih sikapnya? Mereka sangat polos. Mereka itu belum mengerti. Bukan tidak mengerti. Kalau orang besar itu diberitahu, dia tidak mengerti. Tetapi anak kecil ini, anak kecil adalah anak-anak yang bukan karena tidak tahu tetapi karena belum tahu. Nah, yang dalam kepolosan ini kalau mereka kita salah memberitahu, salah mengajarkan, rusak semuanya. Kalau dari kecil kita sudah mengajar mereka tentang eksklusivisme, merasa diri paling hebat, yang lain masuk neraka kalau tidak begini. Pakaian itu harus seperti ini, kalau tidak itu dosa. Terindoktrinasi yang tidak benar dalam pikiran anak kecil. Itu tidak dikehendaki Allah. Allah menghendaki untuk kita mengajarkan dan memberi pengajaran secara utuh tentang kasih Allah. Kita lebih baik ada di dalam compang-campingnya diri ini, jadi tangan buntung, mata yang diambil, daripada kita utuh tetapi tidak ada artinya. Jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk di dalam hidup dengan timpang daripada dengan utuh. Tangan, mata, kaki disebutkan di sana. Pemahaman kepada kasih Allah harus kita ajarkan kepada orang-orang di sekeliling kita.
Mereka harus memahami Allah yang begitu baik kepada semua orang. Bukan pada kelompok-kelompok tertentu, bukan pada keistimewaan-keistimewaan tertentu. Karena apa? Karena semua orang dengan perbedaannya. Semua orang dengan keistimewaannya. Semua pribadi-pribadi ada di dalam ciri-ciri khas tertentu yang Allah hadirkan bagi mereka. Bapak Ibu, dikatakan di sana, hendaklah kamu selalu mempunyai garam dan hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Tadi saya katakan di awal, bagaimana peran garam di dalam kehidupan kita. Kita memberi nuansa yang dapat ada di dalam keabadian, awet mengawetkan, memberi rasa. Kita sebagai orang-orang yang percaya dipanggil untuk terus memberi diri. Diproses dalam kehidupan kita. Diproses dalam pengalaman-pengalaman hidup kita bertemu dengan banyak orang. Memangnya kalau semua seragam itu baik? Belum tentu. Justru pelangi dengan warna-warni menunjukkan keindahannya. Memang dulu ada masa semua harus seragam. Dari pimpinan sampai daerah. Semuanya kalau bertugas harus seragam. Baik juga. Tetapi lebih indah. Karena Allah ada di dalam warna-warna kehidupan. Tema kita keikhlasan, menerima diri, mengutuhkan hidup kita. Menerima perbedaan. Menerima keadaan orang lain dan keadaan kita masing-masing. Oh ya, saya punya kelebihan di sini, saya kurang di sini. Kita saling melengkapi, menjadi kesatuan yang utuh dalam menjalankan visi Allah. Misi Kristus Yesus, itu yang paling penting. Hari ini kita merayakan hari Perjamuan Kudus sedunia dan Hari Pekabaran Injil di Indonesia. Kita menggunakan tata ibadah BNKP, gereja BNKP. Untuk mengingatkan kepada kita semua, orang-orang Kristen di Indonesia yang penuh dengan keragamannya. Dengan tradisi budaya yang berbeda-beda, tetapi dengan kasih Allah yang sama. Kasih Kristus yang telah memberi dirinya di kayu salib untuk mengampuni kita semua. Kita dipanggil untuk juga saling menerima satu dengan yang lain. Bersekutu di dalam penderitaan Kristus dan bersekutu di dalam pengharapannya. Dia telah bangkit dan dia juga akan terus membangkitkan kita. Mari kita menyongsong kehidupan kita yang baru. Dengan kebiasaan baru. Dalam cakrawala yang baru. Bahwa Allah ada di dalam kehidupan kita bersama-sama. Menopang kita hari demi hari. Tuhan memberkati kita dengan sabdanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan 358 bait keempat. Di hati kami Tuhan, Kau tulis sabdamu, supaya kami juga setia dan teguh.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kita, serta segala orang Kristen di segala zaman dan tempat. Jemaat diundang berdiri, hendaklah masing-masing mengaku. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam pelayanan perjamuan kudus. Kita menyanyi dari Kidung Keesaan 409. Akulah roti hidup, kata Tuhan Yesus. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus. Amin. Jemaat silakan berdiri, kita melakukan persiapan perjamuan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang ke hadapan Tuhan dalam sukacita menyambut anugerah-Nya di dalam Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita. Untuk itu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita dalam menghampiri meja perjamuannya. Apakah saudara-saudari bersedia mengaku dosa kepada Allah yang mengenal isi hati kita? Apakah saudara-saudari mengakui bahwa saudara-saudari pernah melanggar hukum Allah? Apakah saudara bergumul atas dosa-dosa dan membenci dosa-dosa itu? Apakah saudara-saudari percaya bahwa hanya Yesus Kristus yang dapat mengampuni dosa, karena Ia telah menanggung sengsara atas dosa-dosa kita? Kalau saudara percaya, maka jawablah, aku percaya. Apakah saudara-saudara bersedia menanggalkan kesombongan, iri hati, dan dengki? Apakah saudara-saudari bersedia mengampuni orang-orang yang bersalah kepadamu? Apakah saudara-saudari bersedia tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, yang sempurna. Kalau saudara-saudari bersedia, jawablah, kami bersedia. Mari kita mengaku dosa kita kepada Tuhan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyadari
bahwa kami adalah orang berdosa di hadapan-Mu. Banyak perbuatan kami yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Kesalahan kami tertumpuk di hadapan-Mu. Hati kami penuh dengan kejahatan, seperti kesombongan, iri hati, dengki, kekhawatiran, kekurang percayaan, dan banyak lagi hal-hal lain yang tersembunyi bagi kami. Hanya Engkaulah yang mengetahui semuanya itu. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Silakan jemaat berdoa secara pribadi. Oleh karena saudara-saudari telah mengaku dosa di hadapan Tuhan untuk mendapatkan pengampunan, maka bila saudara-saudari dengan sungguh-sungguh bertobat dan mengharapkan pengampunan dan keselamatan dari Tuhan kita Yesus Kristus, percayalah, saya sebagai hamba Tuhan memberi kesaksian bahwa Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu dan kesalahanmu, karena sengsara yang ditanggung oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Saudara-saudari yang terkasih, dengarkanlah apa yang dikatakan oleh para penulis Injil dan juga Rasul Paulus, demikian, bahwa Tuhan Yesus pada malam ketika ia diserahkan ke tangan musuh-musuhnya dan ketika ia makan bersama murid-muridnya, maka ia mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, "Makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Minumlah, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan daku." Dari firman ini Yesus mau mengatakan kepada kita bahwa setiap kali kita makan roti dan meminum isi cawan ini, maka ia menyatakan kasih-Nya kepada kita. Seandainya ia tidak menggantikan kita orang berdosa ini, maka kita pasti binasa dan tidak ada yang dapat menyelamatkan kita. Kristus telah mati tersalib, darahnya sudah tertumpah, maka dari itu kita mendapat pengampunan dosa. Saudara-saudari, marilah dengan penuh kesungguhan dan sepenuh hati kita siap sedia menerimanya. Barang siapa menerima roti kehidupan yaitu Yesus Kristus akan menjadi satu tubuh, satu jalan keselamatan, satu tujuan. Karena kita mengasihi satu dengan yang lain, kiranya Allah menolong kita semua.
Yesus bersabda, "Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Ambillah, ambillah. Ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memakannya, menjadi peringatan akan aku. Minumlah cawan ini, adalah perjanjian yang baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Silakan minum. Saudara-saudari, kiranya tubuh dan darah Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu, yang memeliharamu hingga kekal. Pergilah, damai sejahtera dan sukacita memenuhi kamu. Tuhan memberkati engkau. Amin. Umat Tuhan, mari kita menyampaikan doa syafaat kita. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, Allah yang mengasihi kami. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau berkorban bagi kami. Dan Engkau mempersekutukan kami dari keperbedaan kami. Engkau terus ada di dalam setiap pergumulan kami, dan terus bersama-sama dengan kami, hadir di tengah-tengah dunia ini. Tolonglah kami Bapa, untuk kami selalu menyadari bahwa Engkau ada bersama dengan kami. Sehingga kami tidak jatuh di dalam pengkotak-kotakan, eksklusivisme, dan keegoisan sebagai orang-orang yang percaya kepadamu. Tetapi kami menjadi persekutuan yang terbuka dan terus mewartakan cinta kasih Tuhan. Memberitakan kebebasan yang Tuhan Yesus telah kerjakan. Saat ini Tuhan, kami berdoa sebagai gereja-Mu. Kiranya Tuhan juga terus menolong pemerintah bangsa dan negara kami. Ketika kami hadir di tengah-tengah bangsa Indonesia ini,
Biarlah kami menjadi bagian untuk mendatangkan damai sejahtera dimanapun kami berada dalam pelayanan yang kami kerjakan. Kami mendoakan kiranya roh Tuhan ada bersama dengan para pemimpin bangsa kami, agar proses pemulihan setelah dalam masa pandemi ini dapat segera berlangsung dan kami boleh kembali ada dalam kebiasaan baru. Kami berdoa untuk penyelenggaraan PON di Papua. Kiranya Tuhan menolong saudara-saudara kami di sana. Biarlah penyelenggaraan ini menjadi saat untuk kami bersama-sama di dalam kesatuan dan persatuan sebagai bangsa. Kami berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja-Mu di dalam pelayanan-pelayanan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan menolong kami. Kami mendoakan panitia Natal yang mempersiapkan kegiatan-kegiatannya. Tuhan bersama dengan mereka. Kami mendoakan TK Rut, sekretariat. Kami mendoakan majelis jemaat. Dan juga upaya kami bidang peribadahan untuk mengadakan pelayanan bagi jemaat. Biarlah kami boleh semakin hari dapat memberi pelayanan yang terbaik yang mampu kami lakukan. Bersyukur bersama tim multimedia yang telah memberi dirinya untuk mempersiapkan pelayanan perekaman yang saat ini sedang kami lakukan dan terus kami upayakan perbaikan-perbaikan. Allah, Roh-Mu menuntun kami semua yang mendapat kepercayaan untuk melayani-Mu. Kami berdoa untuk gereja, untuk jemaat-Mu Tuhan, yang bersyukur karena hari ulang tahun. Kami bersama dengan Ana Asielea, Alesa Manuela Yosepin, Bapak Alexander Arnold Ranti, Ibu Lucia Sakti Sipahutar, Bapak Heru Cahyono, Bapak Octavianus Filipus Kalesaran, Ibu Santi Nurhandayani. Berilah mereka kesempurnaan dalam sukacita pertambahan usia. Berkat-Mu tersedia atas mereka. Bagi mereka yang berulang tahun pernikahan, Tuhan pun hadir di dalam setiap rumah tangga mereka. Bagi mereka yang bergumul dengan sakit, dengan persoalan-persoalan dalam hidupnya, hikmat dan Roh-Mu terus menuntun saudara-saudara kami, memenuhi mereka dengan kekuatan dan pemulihan dari Allah saja. Kami berdoa secara khusus untuk pemulihan Bapak Theo Latui Hamalo dan Ibu Teni, Bapak Heri Sunardi, Ibu Kesia, Bapak Vence Rompas dan Ibu Yuliana Rompas Toar, Bapak John Siahaya, Bapak Hari Lengkong. Kekuatan kesabaran Tuhan berikan kepada mereka. Kami pun juga berdoa untuk keluarga Bapak Manahara RH Siahaan, keluarga Grand Siahaya, keluarga Stefano Sampotoding, keluarga Richard Jeremy Newton, keluarga Lonina Raheda, keluarga Ida Luhulima. Kasih pertolongan-Mu hadir di dalam kehidupan yang mereka bangun di rumah tangga masing-masing. Ini Bapa, doa kami akan melanjutkan semua aktivitas kami, memasuki minggu yang baru. Berkenan Allah terus menyertai kami, dan biarlah doa ini akan kami dasarkan dengan doa yang telah Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera Allah. Jadilah saksi Kristus dan hidupilah kasih dimanapun saudara-saudari berada. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ya a howu.